Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Lestari dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan membahas tentang konsep-konsep dasar geometri menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi syarat ujian tengah semester aplikasi komputer. Baik, di sini kita langsung saja kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar geometri. Membahas tentang konsep-konsep dasar geometri. Nah, titik merupakan konsep dasar geometri yang tidak memiliki panjang, tinggi maupun lebar. Nah, titik biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, yaitu misalnya A, B, C, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu adalah garis. Adalah deretan titik-titik yang memanjang tanpa batas kedua arah. Garis memiliki panjang tetapi tidak memiliki lebar. Nah, garis lurus, garis yang tidak berbelok, dan tidak memiliki ujung. Nah, yang kedua sinar garis, garis yang memiliki titik pangkal tetapi tidak memiliki ujung dan memanjang ke satu arah. Yang ketiga ruas garis, segmen atau garis berhingga, garis yang memiliki pangkal dan memiliki ujung. Yang selanjutnya itu sudut. Sudut adalah ruang di antara dua garis atau sinar yang bertemu di satu titik. Sudut memiliki dua bagian, yaitu titik sudut, titik pertemuan dua garis, dua sinar atau garis, dan kaki sudut, dua sinar atau garis yang membentuk sudut. Nah, langsung kita praktik langsung ke aplikasi GeoGebra. Nah, untuk membuat titik, kita bisa pilih toolbar, point. Nah, kita klik pada tampilan grafik dengan koordinat yang kita inginkan. Nah, misalnya kita koordinat negatif 8,1 dan selanjutnya dengan koordinat yang kita inginkan, misalnya 2,1. Kemudian untuk mengetahui titik A dan titik B, untuk titik tengahnya, kita pilih toolbars ke point of center. Nah, kita klik bagian A dan B. Nah, secara otomatis titik tengahnya akan muncul, yaitu berapa? Negatif 5, negatif 1. Nah, itu mungkin untuk menentukan titik. Yang selanjutnya, kita akan membuat garis dari kedua titik yang sudut kita buat. Caranya, kita masuk ke toolbars, kita masuk ke line, kemudian kita buat titik yang ingin diketahui oleh garis, titik A dan titik B, atau bisa secara langsung mengeklik di sini titik A dan titik B. Nah, kita bisa tarik ya si A ke B ini. Nah, secara otomatis sesuai garis yang kita inginkan dari titik A melalui titik B. Nah, untuk selanjutnya kita membuat sinar garis. Kita pilih menu ray. Kita pilih menu ray. Kemudian kita pilih titik awal sebagai titik pangkal. Dan kita buat kemudian kita tarik sinar garis yang akan kita buat ke titik B dengan mengeklik titik B atau secara langsung juga bisa. Kita buat titik pangkalnya, yaitu titik A, sinar garis melalui titik C. Bagaimana caranya? Nah, kita klik di sini titik C. Maaf.
Nah, di sini kita klik ke bagian titik C misalnya di sini. Nah, ini untuk menentukan sinar garis. Oh, sinar garis. Oke. Yang selanjutnya kita buat segmen atau ruas garis. Segmen atau ruas garis. Lalu segmen. Kita gunakan segmen. Kemudian kita buat ruas garis dari titik A, misalnya titik A di sini ke titik B dengan cara mengeklik A, kemudian kita tarik menuju titik B. Nah, atau bisa secara langsung di sini cek seberapa panjang segmen tentang kita buat. C ke D. Dari C ke D itu muncul berapa ini? Seberapa panjang dari C ke D itu sepanjang 5. Nah, untuk dari A ke B nilai segmennya yaitu panjangnya 5,4. Nah, secara otomatis itu akan muncul di bagian sini. Lalu bagaimana cara mengetahui titik potong kita mempunyai garis yang berpotongan, misalnya C ke D. Nah, untuk mengetahui titik potong dari A, B, C, D, kita pilih menu toolbars, intersect. Nah, kita bisa klik di mana saja juga bisa kita klik, karena ini tidak bisa kita klik di bagian tengahnya. Nah, secara otomatis titik tengahnya itu akan muncul, yaitu negatif 4,23. Nah, secara otomatis titik tengahnya muncul. Dengan titik E-nya berapa, yaitu negatif 4,23107. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus dan garis sejajar. Misalkan kita punya garis A, B, dan C. Kita masuk ke menu line. Nah, kita tarik ke bagian B. Nah, untuk sejajar dengan titik D, kita masuk ke menu line lagi dan kita misalkan titik C, D tersejajar dengan B. Nah, kita bisa klik di bagian C. Kemudian bagaimana cara membuat yang tegak lurus dengan garis A, B dan muncul titik C. Caranya kita pilih toolbars, perpendicular line, kita pilih yang ini. Nah, kita bisa klik di bagian C-nya ke titik A dan B. Nah, ini muncul.
Jadi salah. Nah, ini masuk ke ini, kita klik bagian A, ke bagian A dan B. Nah, secara otomatis garis AB, garis tegak lurusnya itu muncul. Selanjutnya kita membentuk sudut. Kita masuk ke menu tools bar, angle. Kemudian kita klik 3 titik yang akan membentuk sudut. Misalkan A, B, dan C. Nah, secara otomatis nilainya itu muncul tanpa perlu kita menghitungnya. Nah, nilainya yaitu berapa? 27,22 derajat. Nah, di sini bisa muncul secara otomatis maupun di sini juga. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan ke 3 titik sudut ini dengan menu segmen. Nah, kita hubungkan titik A ke titik B dan titik C ke titik B. Nah, karena sudah terhubung sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, sekarang misalnya kita mau mencari sesuai yang kita inginkan, kita masuk ke menu angle with given size. Nah, kita klik bagian sini. Misalnya kita mau menginginkan di sini dan ini misalnya di sini. Nah, secara otomatis bornya akan muncul. Nah, di sini kita bisa mengganti nomor angkanya sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya ingin 130 derajat Celcius. Nah, untuk pemilihannya ini untuk jarum jam yang berlawanan. Nah, ini untuk jarum jam yang sejajar. Nah, kita pilih yang berlawanan. Kita masuk menu OK. Nah, di sini langsung muncul titik-titiknya. Nah, kita untuk menghubungkan ketiga titik ini kita bisa masuk ke menu segmen. Nah, kita klik di sini bagian E dan D ke bagian E. Nah, di sini secara otomatis nilainya itu muncul 130 derajat. Nah, sesuai yang kita pilih di nomor itu dan sesuai yang kita inginkan. Nah, mungkin terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.